Pastor Alex yang ada di hadapan kita, Alex Palino, yang kita sayangi dan kita cintai, Frater Yohanes Pembaptis Kabimo, SC, Brother John, senyumnya yang manis. Iya kan? Kita setuju dengan senyumnya Duhai, toh? Yang sama kita hormati juga para anggota Dewan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang di hadapan kita, dan juga banyak fansnya Brother. ABG semua Brother, termasuk yang 4 semua ABG. Siang hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama. Aduh, tidak enak kalau dibilang perpisahan ya. Untuk bersama-sama Brother yang akan melanjutkan pendidikannya, bukan perpisahannya. Tidak ada perpisahan. Untuk sementara kita melanjutkan dan kita doakan nanti Brother teman-teman dengan pendidikan pastor. Ya, kita doakan bersama. Dan saat ini kita mau aminnya musik keras. Amin. Gitu. Itu marilah semua dengan untuk tidak terlama-lama lagi, tidak panjang-panjang, kita mau langsung masuk dalam acara yang pertama, yaitu sepatah dua patah kata dari pimpinannya Brother Pastor Alexander Palino. Begitu dalam pimpinan langsung dia di atas kesempatan. Selamat siang semua. Ini acara keempat hari ini. Makanya saya pakai batik ya. Sore masih ada lagi ya. Dan sampai malam. Begitulah kalau sendiri. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman Depasarian, Dewan Keuangan, Ketua Wilayah, Ketua Rukun, Ketua Kelompok Kategorial bersama dengan kru anggota, anak-anak yang terkasih, ayah kalian sudah mau pergi, dan semua yang hadir pada siang hari ini, tetangga terdekat SD Katolik Lumajang, siapa lagi, semuanya selamat datang, selamat siang, selamat berjumpa di aula kita yang terkasih ini. Kita bersyukur dan bergembira kurang lebih 10 bulan. Kalau 10 bulan sudah melahirkan itu ya. 10 bulan Frater John berada di Paroki Mamajang sebagai frater pastoral. Tidak disebut top, tapi tahun pastoral. Kalau top itu tahun orientasi pastoral. Kalau ada orientasinya itu masih alasan untuk orientasi, lihat-lihat. Tapi ini langsung pastoral, jadi tahun pastoral namanya. 10 bulan bersama-sama dengan kita dan kita semua menyaksikan, kita semua melihat sangat unik dan berbeda dari kita semua. Kulitnya saja berbeda deh. Rambutnya apalagi, banyak yang kritik di sini tapi dia punya kritik mati punya. Sangat untuk dia tidak panjang jadi tidak kelihatan, dia punya kritik mati. Karena memang salah satu anggota MSC yang asli dari Papua. Jarang-jarang kami dapat MSC Papua asli. Kadang setengah-setengah sepotong atau seperempat. Tapi ini asli punya. Tadi Pak Jimmy bilang asli Papua ya. Dan dia hadir dengan keunikannya, dengan ciri khasnya yang membuat kita semua tentu merasa bersyukur dan bergembira bertemu dengan Frater John, menjalankan tahun pastoral di tengah-tengah kita sebagai bagian dari proses menanggapi dan menjawab panggilan Tuhan sebagai seorang misionaris dan sebagai calon imam, sebagai misionaris hati kudus Yesus dan sebagai seorang calon imam. Proses ini perlu dilalui, jadi bukan dalam rangka untuk pelayanan, tetapi bagian dari proses menuju dan menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi seorang MSC
dan menjadi seorang imam. Karena itu saudara kita ini, Frater John ini belum kekal. Nanti setelah pulang dari sini, kalau dia lulus, kalau catatannya baik, kalau dia tampilannya oke, kalau memang dia serius menjadi seorang MSc, lalu dia membaharui kaul lagi, pembaharuan kaul. Mungkin 1 tahun kontrak atau 2 tahun, baru kemudian kaul kekal. Jadi masih perlu membaharui diri terus-menerus, berproses terus-menerus, supaya nanti pada waktunya berani dan mau menjadi seorang MSc melalui kaul kekal. Jadi kalau ada nona-nona masih mau cari jodoh, carilah, tes-tes lah sama frater. Iya, lu sih kau jangan karena sudah. Ya, jadi maksudnya supaya frater menyadari dan tahu persis bahwa godaan-godaan, tantangan-tantangan untuk menanggapi panggilan Tuhan itu di mana-mana ada. Kalau di Mamajang 10 bulan barangkali tidak terlalu banyak godaan dan tantangan karena bebas, tidak dikekang. Tapi kalau nanti sudah kembali ke asrama, sudah kembali ke komunitas, banyak larangan-larangan. Tidak boleh pegang HP. Sekarang kan ada HP, ya kan? Bangun mesti dikasih bangun, kalau tidak bangun kasih bunyi lonceng. Lonceng mesti itu keliling-keliling di seluruh kamar kalau tidak bangun. Jam sekian mesti ada di kapel, jam sekian ada di ruang makan, tidak boleh sesukanya mau jam berapa makan, ada jadwalnya. Jadi pasti sangat berbeda di pastoran Mamajang dengan kebebasan yang bertanggung jawab dan atur sendiri. Dan puji Tuhan sejauh saya menyaksikan bebas-bebas tapi baik-baik. Kalau dia mau pergi pakai motor, permisi pastor, saya mau pakai motor mau pergi, silahkan. Pastor, saya nanti pulang jam 10 malam karena masih ada teman-teman OMK. Yang penting masih pulang. Kalau tidak mau pulang lagi boleh juga, silakan. Tapi yang penting masih pulang, silakan. Jadi meskipun diberi keleluasan untuk mengatur diri sendiri, sejauh saya melihat oke lah. Jadi ya kalau nanti kembali ke asrama, kembali ke komunitas, kita berharap bahwa apa-apa yang baik yang ia terima di sini, begitu juga ia praktekkan di sana. Jadi kebebasan itu diberikan untuk kita semua menjawab panggilan Tuhan. Kita mau tanggapi dengan serius, dengan baik atau tidak, itu Tuhan memberi kebebasan. Begitu juga selama frater ada di Mamajang, diberi kebebasan untuk mengatur dirinya, supaya nanti kalau tahu jadi imam tidak ada lagi yang atur-atur. Ya uskup hanya kontrol 1-2, provinsial tanya-tanya, superior tanya-tanya, tapi pada umumnya kalau sudah menjadi imam itu atur sendiri, tidak perlu lagi diperintah-perintah. Maka semoga pengalaman 10 tahun di Mamajang, 10 tahun, semoga 10 bulan di Mamajang ini membawa berkat untuk frater sehingga berani memberi jawaban. Pelayanan-pelayanan di rukun sejauh saya mendengar catatan-catatan dari rukun, ya semua baik-baik juga ya. Kecuali ada yang agak kurang katanya. Mungkin karena logatnya Papua. Iya, dialeknya Papua, jadi kadang-kadang suaranya mungkin tidak selantang Pastor Alex. Jadi dibandingkan dengan saya memang suaranya, ya saya lebih nyaring, tapi mungkin dia suaranya lebih manis kan? Iya, semanis senyumnya. Jadi semua pelayanan membantu rukun, melayani umat, juga kesetiaan, bergaul dengan semua pihak, anak-anak, orang tua, dewasa, nona-nona, cewek-cewek, ibu-ibu, bapak-bapak, oma-oma, semua sama.
Tidak ada yang spesial dan khusus, kecuali ada yang tersembunyi kita tidak tahu. Tapi sejauh kita melihat, sejauh kita mengamati, sejauh kita menyaksikan, dan sejauh yang dirasakan bersama dengan seluruh umat, ya laporan dari beberapa rukun baik-baik saja. Jadi jangan besar kepala dulu, brother. Jangan pikir umat itu hanya ada di Mamajang, umat ada juga di Manado, umat ada juga di Jawa, umat Katolik ada di Papua, ada di Ambon, yang punya karakter yang berbeda-beda. Mudah-mudahan semuanya bisa ditemani, dilayani dalam karya pastoral. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang telah membantu saya, karena ini tugas saya sebenarnya, mendampingi frater selama 10 bulan. Saya ditugaskan oleh pimpinannya di Skolastika, tolong didampingi supaya dia bertumbuh, berkembang, dan semakin menemukan panggilannya. Benarkah dia mau jadi imam? Benarkah dia benar mau menjadi MSc? Jadi saya diberi tugas untuk mendampingi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang sudah menemani saya, membantu saya, memberi pendampingan yang memadai dan cukup untuk Frater John. Semoga itu cukup. Ya. Terima kasih juga kepada teman-teman pengurus rukun, teman-teman Dewan Pastoral Paroki Harian yang sehari-hari bertemu dengan frater, yang menemani frater baik di rukun maupun di mana-mana. Terima kasih sudah menemani frater untuk pertumbuhannya. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang dari frater. Kalau ada yang kurang itu sampaikan sama saya supaya saya teruskan ke pimpinannya, supaya di ini lagi. Satu catatan sebelum frater ini datang, pimpinan itu mengatakan, katanya kalau dia pergi ke acara-acara umum, acara umat itu kurang rapi. Tapi setelah di Mamajang sini saya tuh dia lebih rapi dari saya. Saya biasa pakai celana pendek, dia selalu celana panjang terus. Saya jarang lihat celana pendek. Mungkin karena takut bulu-bulunya. Jadi ya memang satu catatannya itu supaya tampil sopan, sesuai keadaan, dan sejauh diamati frater ya berkembang. Selain kan kalau pastor atau frater tampil di muka umum kan harus bagus dilihat kan. Kalau penampilannya tidak bagus, ngapain kita lihat dia? Untuk apa dia tampil di depan umum, memimpin misa, memimpin ibadat kalau penampilan fisik saja tidak memadai? Jadi hal-hal itu juga diperhatikan, bukan untuk mencari yang sempurna, tapi supaya mata juga menarik melihatnya. Dan sejauh saya mengamati, ya rambut selalu rapi, semuanya tampil baik. Jadi catatan itu ada perubahan. Mudah-mudahan setelah kembali ke Manado tidak lagi urakan atau uraan, ya, tapi tetap sopan, tetap rapi dalam hal penampilan. Mohon dimaafkan kalau ada yang kurang, kalau ada yang tidak sempurna. Mudah-mudahan frater bisa memperbaiki, dan 2 tahun ke depan kita mendengar kabar dia sudah kekal, dia sudah tabisan diakon dan mempersiapkan imaman. Jadi masih 2 tahun setelah dari sini. Kita tetap mendoakan, kita mendukung supaya Frater John tetap semangat menjawab panggilan Tuhan. Tidak dengan terpaksa, tetapi dengan hati yang terbuka dan sukacita. Hatinya berkobar-kobar menanggapi panggilan Tuhan. Selamat jalan. Besok Frater akan pergi. Jadi menurut jadwal pesawat itu jam 12.15 atau jam 12.25. Lalu dari sini berarti sekitar jam 10 atau setengah 10. Ya, jadi kalau saya dengar ada yang sudah melamar mendaftar untuk antar, silakan antar saja. Kalau mau antar sampai ke Manado juga silakan. Saya paling cuma antar sampai di atas mobil di halaman. Kalau dia ke bandara terserah siapa yang antar. Ya, jadi Frater besok akan berangkat, semoga tiba dengan selamat dan melanjutkan pembinaan
sehat-sehat terus. Kalau tidak lagi bersemangat, mundur saja. Tapi kalau tetap bersemangat, teruskan dan mampir ke sini untuk misa pertama. Kita akan mendoakan, mendukung kami umat paroki di Mamajan. Mudah-mudahan anak-anak yang ditemani, ada yang jadi suster, ada yang jadi frater, ada yang jadi bruder. Iya ya, sudah banyak sudah lama kita tidak ada umat dari Mamajan menjadi frater, menjadi suster. Mudah-mudahan tetap ada ya, mau menjadi frater, bruder, suster dan menjadi imam. Terima kasih, selamat datang semuanya saudara-saudari dalam acara kita ini. Tuhan memberkati. Tepuk tangannya mana? Terima kasih Pastor. Sepatah kata, dua patah kata yang membuat perlu dikenang. Oh, diingat-ingat di Fraterdi? Iya. Ada bisu dekat-dekat sini, Frater. Selanjutnya boleh dong umat sepatah dua patah kata kesan-kesannya selama bersama dengan Frater 10 bulan di sini. Pertama-tama utamanya mohon sediaan Bu Deni, mungkin ada kesan-pesan, pasti banyak kesan-pesannya untuk Frater. Silakan Bu Deni. Sampai menangis sebenarnya. Jauh tadi. Kasih yang saya hormati Bapak Pastor Paroki Pastor Alexander Palino MSC, yang saya hormati Dewan Pastoral Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga Mamajan, yang terkasih Frater Yohanes Pembaptis Kabimung MSC, singkatnya umat sekalian yang saya muliakan. Tadi saya sebelum itu ketemu dengan Frater, berbincang-bincang dengan Ibu Ketua Rukun saya. Kami kira Frater baru 6-7 bulan, ternyata sudah 10 bulan menjalankan tugas pastoralnya di paroki kami ini. Sungguh tidak terasa. Tadi sudah banyak pastor paroki memberikan pesan dan kesan untuk Frater, dan saya kira itu semua ada pada kita, setiap kita. Yang saya merasa semua kita berkesan. Frater itu sering mengunjungi kami, apakah di kategorial atau di rukun, itu selalu membawa tertawanya yang manis itu tadi yang pastor katakan. Lalu bikin cerita yang lucu-lucu sampai kami terbahak-bahak. Tetapi di balik semua itu mempunyai falsafah hidup bagi kami semua. Terima kasih Frater, dan Frater, kami semua mengharapkan dan jelas pasti berdoa kepada Frater untuk menerima panggilan Tuhan ini. Frater jalan terus, jangan menyimpang kiri dan kanan. Jangan lepas sekarang mungkin jubah yang sudah Frater pakai, tetapi kami menunggu seperti tadi yang pastor paroki pesan, tabisan diakon, tabisan imamat, lalu bisa pertama. Kami mohon dengan hormat dan penuh kasih sayang, Frater yang pertama di paroki ini, kita berikan sedikit aplaus sukacita untuk Frater. Daripada nanti tisu habis lagi kan bahaya. Lalu Frater, jelas doa kami selalu menyertai, dan jangan lupa Frater, tolong doakan kami juga di sini. Terutama seperti tadi pesan dari Bapak Pastor Paroki untuk semua anak-anak muda, mari bangkit, ikutlah teladan Frater. Kita boleh menjadi Frater, boleh menjadi suster, ya.
itu yang seperti kali lalu kan sudah ada katekese itu, datang suster dari mana-mana yang bagus-bagus, cantik-cantik, cara penghidupannya bagus, seperti tadi kerapihan Bapak Frater John yang seperti Bapak Pastor Paroki sudah sampaikan kepada kita semua. Ya, kita tetap gesit, cerdas untuk melihat bagaimana kasih Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan semuanya itu kepada kita. Ya, Frater, sukses ya di tempat yang baru ini, Frater. Dan mari kita saling mendoakan, saling menguatkan sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dan tadi saya dengar Bapak Pastor sudah mengatakan bahwa 100% Papua. Ya, jadi izinkan saya barangkali berpantun sedikit tentang Papua. Boleh ya? Tanah Papua, surganya cendrawasih. Menangkapnya harus orang terlatih. Ia adalah Frater Yohanes Pembaptis Kabingung, MSC yang terkasih. Umatmu mengucapkan banyak terima kasih. Jadi selanjutnya tidak lengkap kalau Frater juga tidak memberikan pesan dan pesannya selama 10 bulan di sini untuk kita semuanya. Tepuk tangannya mana? Pastor Paroki yang terkasih dan umat sekalian, selamat siang. Tadi Pastor Paroki sampaikan tentang kisah-kisah ada perubahan-perubahan dari Frater sadari itu ada. Terima kasih Pastor sudah diingatkan. Kemudian Frater memberikan terima kasih karena Frater rasa Frater di sini itu diterima betul sebagai bagian dari keluarga inti, keluarga umat dari Paroki Mamajang, Paroki kita yang terkasih. Dan itu Frater sangat syukuri. Dari penerimaan itulah yang membuat Frater merasa yakin dan diteguhkan, sehingga seluruh pelayanan Frater, proses belajar Frater sungguh melakukannya dengan penuh sukacita, semangat, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena ini adalah satu kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan lewat tarekat untuk bagaimana menjadi Frater menjadi seorang imam, seorang gembala, seorang biarawan MSC yang baik. Dan itu juga tidak terlepas dari kehadiran dan peranan aktif dari umat sekalian. Karena itu Frater minta izin untuk sampaikan beberapa ungkapan hati. Frater izin pakai catatan singkat ya. Dia tidak terlalu lari dan tidak terlalu panjang-panjang. Baik, saudara sekalian, selamat siang. Frater merasa hari ini kita semua perlu atau patut bersyukur karena Yang Maha Kuasa masih memberikan kita, masih mau menunjukkan kasih setianya kepada Frater dan Anda sekalian dengan memberikan umur yang panjang serta kesehatan dan kesejahteraan yang baik, entah itu secara rohani maupun jasmani. Syukur kepada Allah. Satu tempat 1000 kenangan. Ya, tidak terasa sudah 10 bulan saya berada dan menjalani hidup bersama dengan saudara sekalian. Waktu yang terbilang cukup singkat ini sungguh memberi warna tersendiri dalam menjalani panggilan suci ini. Saya mengalami banyak pengalaman yang menginspirasi dan menguatkan serta membuat saya semakin mantap dengan pilihan hidup saya saat ini. Karena itu terima kasih banyak.
Tentu semua pengalaman itu tidak terlepas dari kehadiran dan peran saudara sekalian dalam hidup dan perjuangan saya. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara sekalian. Saya tidak akan menyebut satu persatu karena kalau mau sebut ini ya waktu mau habis dengan dia sebutan saudara-saudara semua. Karena itu untuk mewakili, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terkasih Pastor Alexander Palina MSC, Pastor Paroki dan Pastor pembimbing Pastoral saya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kepada saya selama saya menjalani masa pastoral saya. Sekedar kesan saja, saya Pastor Alex, Bapak dia orang yang tidak terlalu mengegang, frater harus begini, harus begini. Dan itu frater sebuah lagi yang namanya diberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Karena itu tadi yang sudah dengar, Pastor bilang kehidupan di sini diatur dengan sangat bebas tapi bertanggung jawab. Dan di satu sisi itu membuat frater belajar banyak hal. Untuk bertanggung jawab dengan frater punya hidup, untuk bertanggung jawab menjaga frater punya panggilan agar tetap lurus dan tidak belok-belok. Yang kedua, frater ingin menyampaikan terima kasih juga kepada Dewan Pastoral, mulai dari ketua dan seluruh jajarannya. Dan frater kenal yang satu istilah apa? Sebagai garda terdepan para kita. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk terima kasih atas penerimaan dan kerjasama yang baik selama ini. Dari Anda sekalian saya belajar tentang arti ketulusan dan kerja keras, kerendahan hati dan semangat berbagi. Baik itu tenaga, waktu, pikiran, dan apapun yang bisa diberikan. Ketiga, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ketua rukun, ketua wilayah, dan semua pengurusnya. Terima kasih atas pemberian diri Anda sekalian. Anda sudah berjasa untuk kemajuan dan perkembangan umat di paroki kita. Pelayanan Anda sekalian telah menginspirasi saya juga untuk tetap setia dalam pelayanan apapun yang terjadi. Frater katakan ini karena beberapa kali ikut ibadah dan ikut kegiatan di rukun selalu saja muncul frater banyak di pergumulan yang saya alami, tapi saya tetap berjuang untuk tetap setia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab saya. Dan itu saya frater tanggapi dengan senyum saja, senyum tapi di dalam hati seperti terkutip, luar biasa umat ini. Iya, karena itu frater bilang terima kasih karena sudah mengajarkan saya untuk tetap setia. Keempat, frater juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua-ketua kelompok kategorial dan seluruh pengurusnya. Kebahagiaan Anda sungguh nyata di dalam dialami oleh umat yang dilayani. Dari Anda sekalian saya belajar menjadi pribadi yang sabar dan taat dalam pelayanan di tengah umat. Di samping itu juga saya secara khusus ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih saya kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing, dengan ciri khasnya tersendiri mendukung saya dalam menjalani satu panggilan. Dan saudara sekalian, selama menjalani kehidupan teristimewa setelah melewati masa pastoral ini, ada banyak hal yang frater alami dan frater sadari. Tapi yang kuat, frater sadari betul ada dua hal. Dan frater rasa yang baik, frater bagikan, frater sampaikan pada kesempatan yang penuh rahmat ini. Bahwa yang pertama, tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Semua ada batas dan hal ini tidak dapat disangka. 10 bulan yang telah berlalu adalah bukti nyata bahwa yang akan tersisa dalam hidup kita hanyalah saya sendiri dan pengalaman. Dari sini saya menyadari bahwa apapun yang kita punya
sekuat apapun genggaman kita, sebanyak apapun kekayaan kita, pada akhirnya kehilangan, perpisahan akan menjelaskan arti dari ketulusan yang sesungguhnya. Baik, yang kedua, itu pertama. Kedua, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada umat yang sempurna. Tidak ada operator yang sempurna, bahkan tidak ada paslon yang sempurna. Pernah bilang badan tidak akan keluar air mata kalau sudah kering. Kita ini punya matahari timbul lagi. Meminjam kata-kata dari Seoreus, seorang vokalis dari salah satu musisi tanah air, yang mengatakan bahwa pastor, saya, umat, dan semua adalah manusia. Dalam segala keterbatasan kodrat kita sebagai manusia, saya menyadari betapa pentingnya saling memaafkan dan mendukung untuk menjadi yang lebih baik. Karena pada dasarnya saudara-saudara yang baik, saya dan Anda sekalian dilahirkan pertama-tama untuk berguna, bukan untuk menjadi yang sempurna. Terakhir, last but not least, I want to thank me. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya. I want to thank me for believing me. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya karena mempercayai saya. I want to thank me for doing all this hard work. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya karena telah bekerja keras hingga saat ini. I want to thank me for having no days off. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya karena tidak ada atau tidak memiliki hari libur untuk melakukan kebaikan. I want to thank me for never quitting. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya karena tidak pernah berhenti. I want to thank me, always be a giver and try give more than I achieve. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya karena saya selalu menjadi pemberi dan berusaha memberi lebih dari yang saya capai. I want to thank me for trying to do more right than wrong. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya karena mencoba melakukan lebih banyak hal yang benar daripada yang salah. And then I want to thank me for just being me all the time. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya karena telah menjadi diri saya sendiri sepanjang waktu. Baik, terima kasih. Kurang keras tangannya supaya kayak anak berkaca-kaca. Prater berdiri di sini, Prater. Prater sini dulu. Semakin gagah lagi. Dulu waktu datang perutnya besar, sekarang langsing ya. Tidak langsing. Oke, mungkin masih ada umat yang ingin memberikan sumbangan kasih. Boleh silakan, Pastor Prater. Cuma terus gitu. Foto dulu ya, kamera. Masih ada umat yang memberikan sumbangan kasih, mungkin silakan.
sebelum kita masuk dalam santap siang bersama. Atau sudah, ya masih ada, silakan. Yang sedang dikawin. Semoga disembuhkan. Terakhir mungkin dari Depas. Oke. Yang mewakili. Kebenaran kan brother? Tampung di mana? Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita masuk dalam santap kasih bersama. Sebelum kita menyantap santapan yang sudah disediakan pada siang hari ini sebagai umat beriman, kita dahului dengan doa santap bersama. Mohon kesediaan untuk dulu. Dia khusus pakai baju bodoh untuk doa hari ini. Hanya untuk brother. Sini wangi brother ya. Untuk doa makan dia pakai baju bodoh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Emindo. Hari ini pakai baju spesial karena tahu nanti bimbing doa makan. Makanya pakai baju spesial. Ya, sebelum kita doa ada yang saya mau sampaikan. Satu yang tak terlupakan dari brother. Kalau kita cipiki, tak tusuk. Pasti diingat terus. Ya. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, pada siang hari ini kami hadir di hadapan-Mu mengucap puji dan syukur atas segala rahmat dan
yang turun atas kami semua. Teristimewa Tuhan, Tuhan telah mengirimkan kepada kami umat Paroki Mamajan Frater John dalam tahun pastoral ini. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami dengan Frater. Kami iringi Frater dengan doa, semoga setelah kembali dari tempat ini Tuhan, Frater semakin mantap untuk menjawab panggilan-Mu menjadi seorang imam. Bapa, dalam kebersamaan kami pada hari ini, kami akan menikmati makanan pemberian-Mu. Kiranya dari makanan ini akan memperkuat rasa persaudaraan kami, terlebih bersama-sama dengan Frater di hari-hari terakhir di paroki kami. Turunkanlah berkat-Mu atas makanan dan minuman yang akan kami santap bersama ini Tuhan, agar dari makanan dan minuman ini kami boleh mendapatkan kekuatan baru untuk kesehatan tubuh jasmani kami dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab kami. Bapa, kami akan menutup doa ini dengan berkat-Mu melalui imam kami, Pastor Alex. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, perjamuan siang, makanan dan minuman yang akan kita nikmati bersama dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, silakan yang bertugas. Kayaknya abis ini harus kayak acara goyang-goyang ya. Mau selesai goyang-goyang kan? Iya. Kita goyang kan Mama aja.